Baik, selanjutnya kita mencoba membuat sketsa isometri. Ya. Ya, ada beberapa langkah yang perlu Anda perhatikan dalam membuat sketsa isometri. Ya. Apa itu sketsa isometri? Ya. Maaf. Apa itu langkah-langkah dari menggambar sketsa dari objek yang aktual? Yang pertama, letakkan objek pada posisi di mana bentuk dan fitur dapat kita lihat dengan jelas. Ya. Jadi ketika Anda memiliki sebuah objek, letakkan di mana posisinya sehingga bentuk dari fitur yang akan kita gambarkan ya, itu dapat dilihat dengan jelas. Kemudian tentukan sumbu isometrinya, ya, mana sumbu X, mana sumbu Y, dan mana sumbu Z-nya. Kemudian buat sketsa dari kotak yang terdekat. Jadi Anda buat kotak sketch, ya, bentuk utama dari objek yang akan Anda buat. Kita buatkan dulu. Biasanya dilihat atau dibentuk dari ukuran-ukuran utama dari objek yang akan kita gambar. Ya, misalnya panjang, lebar, dan ketinggian dari objek. Kemudian estimasikan ukuran dan hubungan dari setiap detail pada objek. Ya. Jadi menggunakan kotak utama tadi yang menunjukkan berapa ukuran panjang, lebar, dan juga ketinggian keseluruhan dari objek tersebut. Ya, maka kita akan estimasikan ukuran-ukuran yang lebih detail dari objek tersebut pada kotak utama tadi. Oke. Masih bingung? Ya, kalau masih bingung, ini gambarannya. Dan terakhir, tebalkan garis yang tampak. Oke, jadi misalkan ini kita punya sebuah objek, ya. Langkah pertama, posisikan objek sedemikian rupa sehingga sisi-sisi atau fitur-fitur yang ingin ditampilkan itu terlihat. Ya. Nah, misalkan gambar ini kita posisikan sedemikian rupa sehingga sisi-sisinya semua terlihat. Oke. Ya, ini dibuat seperti proyeksi isometri, ya, di mana sudut atau sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya membentuk 120 derajat. Oke. Nah, kalau 120 dikurangi sisi siku-sikunya, maka akan terlihat tinggal sisanya 30 derajat. Oke. Itu posisi objeknya sudah seperti itu. Kemudian yang kedua, pilih sumbu isometri. Ya. Ini sumbu isometrinya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya. Oke, kemudian kita buat sketsa kotak terdekat. Ya. Sketsa kotak terdekat itu biasanya kita ambil ukuran utama dari objek tersebut. Jadi misalkan panjang keseluruhan objek, lebar keseluruhan objek, kemudian tinggi keseluruhan objek. Kita pakai sebagai ukuran untuk kotak utama, ya, atau kotak terdekat. Ya, dibuatkan sketsa dari kotak terdekatnya atau kotak utamanya terlebih dahulu. Kemudian tambahkan detailnya. Ya. Nah, di sini misalkan pada gambar tersebut, ya, kita tandai dengan bidang yang kita tandai dengan titik-titik warna hijau. Nah, ini posisinya ada di mana? Pada bidang kotak utama ini. Ya. Oke. Nah, kita dapatkan inilah posisi dari bidang yang kita tandai ujung-ujungnya berwarna hijau tadi. Ya. Oke, kemudian yang warna orange posisinya ada di mana? Ya. Pada kotak terdekat ini adalah posisi dari kotak orange. Nah, ini adalah detailnya. Oke, kemudian, nah ini sketsa utamanya, ya, sketsa awalnya,
sket awal, ya kita lihat bagian-bagian yang ada di objek sudah semuanya terlihat pada sket awal. Nah, kemudian Anda tentu tinggal pilih mana dari bagian-bagian itu yang mewakili dari objek yang akan kita gambarkan. Ya. Oke, dan terakhir tebalkan garis tampaknya. Jika akan Anda dapatkan gambar isometrinya seperti pada bagian kanan bawah ini. Jadi itu adalah langkah-langkah untuk membuat sket sebuah objek yang sederhana.